Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari ini di mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Hari ini kita akan masuk ke chapter kombinasi. Setelah minggu lalu kita sudah mempelajari tentang permutasi, hari ini kita masuk ke bab kombinasi. Nah, sekedar pengingat, jadi ini adalah 14 chapter atau 14 bab yang harus kita pelajari dalam mata kuliah ini. Jadi bisa kalian buka RPS yang sudah saya bagikan minggu lalu. Jadi ini adalah 14 yang harus kita kuasai, dan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang permutasi. Permutasi itu adalah pengambilan sampel secara berurutan ya. Nah, hari ini kita melakukan kombinasi, operasi kombinasi. Nah, ini sedikit berbeda dari permutasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan lihat slide berikutnya. Nah, di sini kita langsung saja ke bab kombinasi. Nah, CPMK dan sub CPMK dari chapter ini, yang pertama adalah diharapkan kita dapat menjelaskan tentang konsep probabilitas. Probabilitas itu dasarnya ada dua ya. Jadi yang pertama adalah permutasi, yang kedua adalah kombinasi. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kedua itu, maka kita akan bisa menggunakannya di pertemuan ketiga dan seterusnya, karena itu adalah dasar dari probabilitas. Nah, sub CPMK-nya terdiri atas dua. Yang pertama adalah kita dapat memahami konsep kombinasi dan menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan terkait. Sub CPMK yang kedua adalah kita mampu membedakan antara permutasi dan kombinasi, serta menerapkan formula kombinasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang relevan. Referensi yang kita gunakan kali ini adalah buku Matematika Teknik 2 karangan Kastrut terbitan Erlangga 2018. Kita bisa buka chapter ke-23, di situ ada tentang statistik dan probabilitas. Kita bisa buka bagian subsection kombinasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kombinasi? Definisi dari kombinasi adalah cara memilih beberapa objek dari sekumpulan objek tanpa perlu memperhatikan urutan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kotak undian, di dalamnya ada nomor dan nama, itu bisa kita ambil secara acak siapa pemenang dari undian tersebut. Itu adalah kombinasi. Jadi kita bisa melakukan pengambilan objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, ini ada contoh lain. Misalnya ada 5 siswa. Kita ingin memilih 2 siswa untuk sebuah tugas. Jadi saya hanya ingin meminta 2 mahasiswa saja dari 5 mahasiswa saya. Maka saya tidak perlu memperhatikan urutan nomor induk mahasiswanya, nomor urutan absennya. Jadi saya cukup mengambil secara acak 2 siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, formula dasar dari kombinasi adalah C, N, R. C ini adalah combination ya. Atau bisa dituliskan dengan NR, kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagikan dengan N kurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Ini adalah basic formula dari kombinasi, di mana N ini adalah jumlah total objek atau jumlah elemen total yang ada dalam sebuah sampel. Misalnya tadi kotak undian isinya ada 100 peserta, maka N itu adalah 100. Nah, R itu adalah jumlah objek yang dipilih. Jadi dalam satu kotak berisi 100 nama, saya ini ingin mengambil misalnya 5 orang pemenang secara acak, maka itu adalah R. 5 orang itu adalah R-nya. Nah, apa tanda seru ini? Tanda seru ini adalah faktorial. Jadi misalnya disebutkan dengan 4 faktorial. Berapa sih 4 faktorial itu? 4 faktorial itu adalah 4 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Kalau misalnya disebutkan 10 faktorial, berapakah 10 faktorial itu?
10 faktorial adalah 10 dikalikan dengan 9, dikalikan dengan 8, dikalikan dengan 7, dikalikan dengan 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Itulah faktorial. Jadi angka terbesar kemudian dikalikan dengan angka yang sama dikurangkan dengan 1, kali angka yang sama kurangkan 1, dan seterusnya sampai dengan kali 1, sampai angka yang terbawah seperti ini. Itu adalah faktorial. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, misalnya dari 6 orang, ada berapa cara memilih 3 orang untuk membentuk sebuah tim. Jadi misalnya dari 6 orang, ada berapa kombinasi dalam memilih 3 orang untuk membentuk sebuah tim. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa yang diketahui di sini 6 orang ini adalah N-nya, jumlah elemen total atau jumlah sampel total. Dan R-nya adalah 3 orang, 3 orang yang kita ambil secara acak. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama adalah kita menggunakan formula kombinasi. Bagaimana tadi formulanya? Nah, kita tuliskan seperti ini. Kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagikan dengan N kurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Ini adalah basic formula dari kombinasi. Selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya saja ya. Jadi kombinasi 63 N adalah 6, R adalah 3, kita masukkan di sini NR sama dengan ini 6 dan 3 ini kita masukkan lagi ke dalam formula ini. Jadi sebelah kanannya tinggal kita masukkan saja angkanya. 6 faktorial dibagikan dengan 3 faktorial dibagikan dengan 6 kurang 3 faktorial. Sama dengan ini faktorial tadi kita ingat 6 faktorial itu adalah 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan di bawah ini 6 kurang 3 adalah 3 faktorial ya. Berarti 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial dari hasil pengurangan yang ada di dalam. Jadi selanjutnya tinggal kita urai saja. 6 faktorial ini kita uraikan jadi 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa kali 3 kali 2 kali 1-nya nggak kelihatan? Ini karena 3 faktorial yang ada di sini, 3 kali 2 kali 1, kita saling menghilangkan antara penyebut dan pembilang. Di sini kali 3 kali 2 kali 1, di bawah juga kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dia saling menghilangkan. Maka tinggal 6 kali 5 kali 4 dibagikan dengan 3 kali 2 kali 1. Kita dapatkan sama dengan 20 ya. Jadi ada berapa cara? Jadi caranya adalah 20. Selanjutnya kita melompat ke contoh soal yang kedua. Misalnya, sebuah tim basket memiliki 10 pemain. Nah, ada berapa kombinasi cara dalam memilih 5 pemain sebagai starter? Ditanyakan ada berapa cara memilih 5 pemain sebagai starter. Nah, Anda bisa mempause video ini untuk coba mengerjakannya sendiri. Saya pikir 1 menit atau 2 menit sudah cukup. Nah, setelah Anda mengerjakan sendiri, selanjutnya kita bisa mencocokkan jawabannya dengan sebagai berikut. Jadi kita ketahui sebuah tim basket memiliki 10 pemain. 10 pemain ini artinya N-nya sama dengan 10. Dan R-nya adalah 5. Karena ini adalah variabel acak yang kita ambil ya. Sedangkan ini total sampelnya adalah 10. Maka kita masukkan saja langsung formula kombinasi kita. Kombinasi N dan R sama dengan N faktorial dibagikan dengan N kurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial sama dengan kombinasi 10, 5. N sama dengan 10, R sama dengan 5. Kita langsung masukkan saja angkanya ini. N faktorial 10 dibagikan 10 kurang 5 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Nah, di dalam di sini kita dapatkan 10 kurang 5 sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial sisa nanti bisa kita
silangkan atau saling menghilangkan dengan 5 faktorial yang ada di sini nantinya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja 10 kali 9 kali 8 kali 7 kalikan dengan 6. Tinggal yang tersisa 5 faktorial yang ada di luar, karena 5 faktorial yang ada di sini sudah saling menghilangkan dengan 5 faktorial sisanya yang ada di bagian pembilangnya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 252 cara dalam memilih pemain sebagai starter. Oke, selanjutnya kita akan ke soal nomor 3. Untuk memenangkan sebuah undian, Anda harus mengambil 6 bola angka dari 49 bola dengan nomor 1 sampai 49. Urutan tidak menjadi masalah. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kemungkinan pilihan yang tersedia. Jadi ditanyakan adalah berapa banyak kemungkinan yang tersedia, kemungkinan pilihan ya. Nah, silakan pause videonya sekitar 1-2 menit, Anda bisa menyelesaikan soal ini. Oke, setelah Anda sudah menyelesaikan soalnya, selanjutnya kita akan cocokkan dengan jawabannya. Jadi kita ketahui bahwa bola angka tersebut terdiri dari nomor 1 sampai 49. Jadi N-nya adalah 49. 6 bola yang kita ambil itu adalah R-nya. Berarti N adalah 49 jumlah total bola dan R adalah 6 jumlah bola yang diambil. Langsung saja kita masukkan ke dalam formulanya. Kombinasi N dan R sama dengan N faktorial dibagikan dengan R faktorial dikalikan dengan N kurang R faktorial. Angkanya langsung kita masukkan, kombinasi 49 dengan 6 sama dengan, ini juga kita langsung pindahkan N-nya 49 kanan, berarti 49 faktorial dibagikan dengan 6 faktorial dikalikan dengan 44 ya. 43. Berarti 49 faktorial dibagikan dengan 6 faktorial dikalikan dengan 43. Oke, di sini kita dapatkan 43 faktorial sama dengan, kita langsung urai saja ini, tapi kita sampai 43 faktorial saja karena 42 kali 41 sampai kali 1 ini dia saling menghilangkan dengan 43 faktorial yang ada di bawahnya. Jadi dia saling menghilangkan. Maka akan kita dapatkan total kemungkinan pilihan yang tersedia adalah 13.983.816 kemungkinan. Ini adalah total kombinasinya ya, 13 jutaan. Nah, rangkuman dari pelajaran tentang kombinasi hari ini adalah kita bisa membuat perbedaan dari pelajaran kita minggu lalu tentang permutasi dan kombinasi hari ini. Permutasi, urutan tidak berpengaruh. Urutan sangat berpengaruh. Misalnya, juara 1, 2, dan 3 dari 10 peserta. Itu sangat berpengaruh ya. Kita nggak bisa mengatakan si A adalah juara 1, si B adalah juara 3 tanpa memperhatikan siapa yang duluan finish di garis pertama. Kemudian kombinasi, urutannya tidak berpengaruh. Misalnya kita mengambil sampel secara acak tanpa perlu memperhatikan urutannya. Itu adalah kombinasi. Jadi kita berikan contoh di sini bahwa permutasi A dan B dan BA, AB dan BA itu adalah berbeda. Sedangkan dalam kombinasi AB dan BA itu dianggap sama. Jadi ini adalah perbedaan yang jelas ya. Kalau misalnya kita ingin menelpon seseorang menggunakan nomor telepon, kita buka keypad telepon kita menelpon teman kita, kita ketikkan
nomor teleponnya. Apakah itu permutasi atau kombinasi? Itu adalah permutasi. Kenapa permutasi? Karena urutannya tepat. 081, 22, 33, 35 dan seterusnya. Kita nggak boleh salah menginput nomornya. Karena begitu kita menginput nomor secara salah, maka kita akan mendapatkan orang yang berbeda, tujuan yang berbeda. Sama seperti nomor stambuk atau nomor induk mahasiswa. Itu nomor urutannya sudah fix. Kita harus menuliskannya secara pas. Karena kalau misalnya dia berbeda, maka kita akan salah ya. Jadi permutasi urutan sangat berpengaruh, kombinasi dia itu dianggap sama urutan angka itu. Nah, adik-adikku sekalian, jika Anda memiliki pertanyaan, bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang penting dan kritikal untuk dijawab, maka kita akan membahasnya di minggu depan. Jadi silakan tulis komentarnya di bawah atau pertanyaannya, apa-apa yang tidak diketahui, minggu depan insya Allah kita bahas. Nah, untuk tugas dan latihan di rumah, ini ada 10 contoh soal yang saya tuliskan di sini. Jadi 10 soal ini, mulai nomor 1 sampai 10 ini dimulai dari yang termudah. Jadi nomor 1 mudah, kemudian tingkat kesulitannya sedikit meningkat di nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian di nomor 5, 6, 7, 8, sampai ke soal nomor 10. Jadi soal ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Minggu depan kita kumpul di kelas, nanti kita akan bahas sama-sama termasuk dengan pertanyaan yang kita pilih di kolom komentar hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi fundamental probabilitas. Demikian dulu pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah saya terangkan bisa menjadi manfaat dan bisa dimengerti. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.